Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Marsa Febrianti di channel Marsa. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas networking model ya teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas pada bab kali ini terdapat 4. Yang pertama yaitu konsep, yang kedua TCP/IP models, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, yang terakhir oscillators model ya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya yang pertama yaitu konsep. Nah jadi teman-teman networking models ini mengacu pada dengan jaringan komputer ya teman-teman. Kemudian jaringan komputer ini lebih mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, jika teman-teman ingin memulai belajar administrasi jaringan, langkah yang tepat adalah dengan memulai dari vendor-vendor dari mulai Cisco ataupun Mikrotik dan yang lain ya teman-teman, dan dengan memperkuat jaringan komputernya nih teman-teman. Jadi teman-teman kita harus menguatkan basic jaringan komputer terlebih dahulu. Kemudian langkah yang tepat untuk memperdalam jaringan komputer adalah dengan mempelajari networking models ini ya teman-teman. Nah, jadi networking models ini adalah suatu aturan yang mendefinisikan perangkat komputasi untuk saling bertukar informasi ataupun data ya teman-teman. Nah, perangkat komputasi ini kan ada berbagai macam-macamnya teman-teman, tidak hanya satu saja. Nah, tentunya perangkat komputasi juga berasal dari vendor-vendor yang berbeda. Jadi, networking models adalah aturan yang dibuat supaya vendor-vendor tersebut dapat saling berkomunikasi dan terhubung dalam sebuah aturan ya teman-teman. Jadi, itulah tadi yang dimaksud dengan konsep networking models ya teman-teman. Nah, untuk saat ini, networking models yang terpopuler dan yang tersedia ada 2 nih teman-teman, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kita akan membahas sebelum ada networking model itu bagaimana nih teman-teman. Nah, jadi sebelum adanya networking models itu, setiap vendor membuat networking modelsnya sendiri nih teman-teman. Jadi misal Cisco membuat networking modelnya sendiri, dan Mikrotik membuat networking modelnya sendiri ya teman-teman. Nah, ini sebagai contoh, pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking modelnya sendiri nih dengan nama SNA atau System Architecture Network. Oleh karena itu, sebelum adanya networking model, vendor-vendor membuat networking model sendiri. Jadi teman-teman, ini akan membuat masalah nih. Nah, masalahnya apa sih? Nah, jadi masalahnya, jika setiap vendor membuat networking modelnya sendiri, maka terjadi masalah tidak bisa saling berkomunikasi atau terhubung satu sama lain ya teman-teman. Jadi vendor-vendor lain ikut membuat networking model sendiri. Namun sesudah adanya networking model, semua vendor menggunakan networking model yang sama, maupun itu TCP/IP model ataupun OSI model. Kemudian, karena vendor-vendor menggunakan networking model yang sama, jadi satu vendor dengan vendor yang lainnya dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya ke TCP atau IP model ya teman-teman. Nah, jadi TCP/IP model ini merupakan jenis networking model yang sedang tren dan lagi sering digunakan nih ya teman-teman. Nah, jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau perangkat utama yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu memahami setiap networking model itu, TCP/IP model ini dipecah menjadi 2 bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, kemudian teman-teman, secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers yang di sini ya teman-teman. Application, transport, internet, dan internet access. Nah, namun, penerapan dalam real network-nya, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 bagian layers. Yang di sini nih teman-teman, sebelah kanan, yaitu application, transport, network, data link, dan physical ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita akan lebih lanjut membahas tentang layer-layer yang ada di TCP/IP modelnya teman-teman. Kita mulai dari application. Tapi sebelumnya teman-teman perlu diingat bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya.
Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda nih teman-teman. Yaitu seperti router board, ada yang diproduksi oleh MikroTik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla. Dan yang lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja networking models ini atau jaringan komputer ini? Nah, jadi teman-teman cara kerjanya itu ini dibagi menjadi beberapa layer ya teman-teman atau lapisan. Nah, terus pada setiap layer atau lapisan tersebut terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya nih ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah sini terdapat perbedaan yang menggunakan networking model dan yang tidak menggunakan ya teman-teman. Nah, jadi dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan atau dapat mengetahui bahwa yang tidak menggunakan networking model atau dapat kita sebut chaos networking terlihat lebih rumit dan sangat susah dipahami ya teman-teman. Namun, jika kita menggunakan networking model di sini terlihat sangat rapi ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini jangan bingung dan jangan bimbang karena yang ada pada gambar di sini itu layer atau lapisan dari OSI modelnya ya teman-teman, bukan dari TCP/IP model yang barusan saja saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung bahas saja layer dari TCP/IP model yang penerapan dalam real networknya teman-teman. Nah, yang pertama ini kan ada aplikasi. Nah, teman-teman, jadikan layer itu semacam urutan atau aturan nih ya teman-teman, sebagaimana jaringan komputer kita bekerja. Nah, misal saja kita sedang menggunakan jaringan komputer kita nih. Misal kita mau membuka YouTube. Nah, itu kan prosesnya sangat cepat nih ya teman-teman. Nah, namun ternyata di dalam proses yang sangat cepat itu, dalam proses yang sangat cepat dilakukan itu terdapat beberapa proses-proses nih teman-teman. Nah, semua proses itu dimasukkan dalam layer-layer ini nih ya teman-teman. Jadi teman-teman, layer-layer ini merupakan proses ketika kita ingin mengakses sesuatu, maupun itu aplikasi, web, dan yang lain-lain ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung bahas saja TCP/IP application layer ya teman-teman. Nah, jadi application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan SSH, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kemudian yang akan kita bahas yaitu HTTP ya teman-teman. Nah, HTTP itu terbagi menjadi dua, yaitu HTTP dan HTTPS. Nah, HTTP ini digunakan ketika kita mengakses suatu web ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika kita mengakses website itu ada yang HTTP dan HTTPS. Nah, kemudian kalau HTTPS itu seperti ini teman-teman. Ada tanda gembok di samping sini ya. Nah, selain HTTP header, web server juga akan mereply data nih teman-teman. Nah, banyak sekali data, namun diantaranya terdapat 200 OK dan 400 not found. Nah, jadi ini nih teman-teman yang dimaksud dengan 200 OK. Jadi, website tersebut masih dapat dikunjungi. Namun, ketika 404 itu atau 404 not found itu yang dimaksud berarti website tersebut tidak dapat dikunjungi atau URL-nya sudah tidak dapat berlaku ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika subklien meminta request untuk membuka website, web server akan mereply-nya dengan HTTP header dan data ya teman-teman. Jadi seperti itulah pembahasan kita di application layer. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu transport ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya yaitu transport layer ya teman-teman. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service kepada application layer. Untuk transport layer terdapat dua protokol nih teman-teman yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP sering digunakan untuk IP karena support error checking ya teman-teman. Nah, kemudian jika UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada tab itu adalah record error. Tab itu adalah error recovery mekanisme ya teman. Di sini ada gambarnya juga.
proses terjadinya TCP error recovery, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian kita langsung saja lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu network. Jadi, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP ya teman-teman. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Kemudian yang ketiga, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya ya teman-teman. Karena IP ini berfungsi untuk memberikan perangkat jaringan itu seperti alamat. Jadi IP berfungsi memberikan perangkat jaringan alamat seperti agar data atau pesan tidak tertukar kepada perangkat yang lain ya teman-teman. Nah, jadi di sini addressing itu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer ya teman-teman. Namun jika routing itu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Berikutnya yaitu data link dan physical layer ya teman-teman. Nah, data link layer ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah frame check sequence, yaitu error detection mechanism dan ini mendeteksi ya teman-teman. Nah, kemudian jika addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer. Nah, sedangkan physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga nih teman-teman, encapsulation dan decapsulation. Nah, jadi apa sih ini? Jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Namun decapsulation itu sebaliknya ya teman-teman. Di sini tuh ada nama dari TCP/IP message-nya, yaitu application layer itu data, transport layer data tambah TCP header itu segment, network layer tambah TCP header IP itu IP paket, data link layer data TCP header itu TL, header dan trailer frame ya teman-teman. Nah, di sini juga ada gambar encapsulation dan decapsulation, teman-teman bisa lihat. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir nih teman, yaitu OSI model. Nah, kita bahas konsepnya terlebih dahulu nih. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk sisi perkembangan protokolnya atau modelnya ini TCP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Tapi OSI layer juga sering digunakan untuk dipelajari karena mudah dipahami ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu diingat pada pembahasan yang pertama tadi kita membahas konsep dari networking model nih, dan bahwa vendor-vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar ya teman-teman. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standards pada 1984, yaitu dengan nama OSI. Panjangannya adalah Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 layer model ya teman-teman. Karena OSI ini mempunyai 7 layer ya teman-teman, atau 7 layer. Nah, kemudian kita lanjut. Seperti tadi yang saya bicarakan, bahwa OSI memiliki 7 layer nih. Perbedaannya pada TCP/IP address. TCP/IP itu adalah di sini teman-teman. Di bawah aplikasi terdapat tambahan presentation dan session ya teman-teman. Namun di bawahnya lagi sama lagi nih dengan TCP, hanya ada tambahan presentation dan session nih teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian bagian-bagian ini tuh ada namanya nih. Lower layer itu buat bagian layer 1-4 berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session nih teman-teman. Nah, kalau upper
bagian layer ke-5 sampai ke-7, yaitu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita saat ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.